Karena hasil FNAB saya ganas, disarankan untuk diangkat total. Kelenjar tiroidnya diangkat total, yaitu kanan dan kiri, meskipun hanya benjolannya sebelah kanan. Kan karena kanker itu kan kecil banget, nggak terlihat oleh kasat mata. Jadinya yang ditakutkan adalah sel kankernya itu udah nempel yang di sebelah kiri juga. Jadinya harus diangkat total. Sebenarnya bisa aja sih diangkat yang sini dulu, tapi setelah hasil PA keluar, nanti dioperasi lagi sebelah sini. Jadi daripada 2 kali operasi, jadinya dokternya menyarankan untuk diangkat seluruhnya, diangkat total. Sampai sini. Nih. Diangkat total. Akhirnya setelah saya dapat jadwal swab, oh itu gemeternya itu waktu itu, ya ampun, bener nggak ini keputusan terbaik operasi. Udah stres ya, kalau nggak operasi nanti gimana. Pokoknya semangat harus sembuh. Jadinya saya akhirnya waktu itu saya operasinya tanggal 25 Januari. Tanggal 24 saya udah opnam di rumah sakit. Udah swab segala macam, hasilnya negatif. Akhirnya tanggal 24 udah di mana di rumah sakit, persiapan operasi. Pokoknya di sana pasrah. Pas sudah mendekati operasi baru timbul suaranya nanti gimana, nanti kalau hilang gimana, nanti kalau pas bangun operasi nggak bisa bangun operasi gimana, kita nggak bangun-bangun lagi gitu maksudnya kan. Itu pokoknya udah semuanya timbul yang udah kebayang-kebayang, yang takut-takut gitu semuanya timbul. Nanti ini, nanti itu, nanti pasca operasi suara hilang segala macam. Tapi ya udah, bismillah aja, mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Tanggal 25 pagi jam 8, setengah 9 saya masuk ruang operasi. Alhamdulillah untuk para dokter-dokter semua yang operasi saya waktu itu di Rumah Sakit Sanglah, terima kasih banyak. Pas masuk ruang operasi, namanya juga ruang operasi itu, operasi adalah hal pertama dalam hidup, itu benar-benar pertama. Seumur hidup saya nggak pernah ngebayangin kalau bakalan operasi. Akhirnya yaudah masuk operasi. Di sana itu masuk ke ruangannya semuanya dokternya pakai baju yang ijo-ijo gitu. Di sana tegang kan, kita gini pakai kursi roda gitu, tegang. Akhirnya disambut oleh dokter-dokter yang baik. Tegang ya? Iya, enggak apa, pokoknya kita diajakin bercanda. Semangat sembuh ya, para dokternya itu nyemangatin kita, itu terima kasih banyak, itu membantu banget untuk kita yang tegang masuki ruang operasi. Saya dimasuki pas baru sampai pintunya kita dipakein gelang warna kuning, diajakin bercanda. Sempet saya bilang ke dokternya, "Dok, nanti pelan-pelan ya operasinya, suara saya jangan sampai hilang." Semuanya ketawa dokternya. "Kenapa? Nggak mungkin lah suaranya hilang." "Iya dok, kayak di YouTube itu kok ada yang bilang suaranya hilang." "Iya, sekarang udah canggih semuanya, tenang aja, berdoa ya. Semoga semuanya dilancarkan." Jadinya kita udah tidur tuh, dipasangin kayak ring-ring gitu, kabel-kabel banyak gitu, sambilan diajakin bercanda sama dokternya. "Berdoa ya." Saya sempet, "Ya dok, pelan-pelan ya dok ya. Suara saya jangan sampai hilang karena saya punya anak kecil." Sempet pokoknya kayak gitu, yang ngelantur-ngelantur semua ketakutan kita tuh kita keluarin semuanya sama dokternya. Waktu itu di ruangan operasi ada 10 orang kayaknya dokternya, 10 orang. Kebanyakan cowok, susternya yang cewek-cewek itu cuman 3 orang apa ya. Langsung kita di sana, kita di infus kita itu kayak diisi cairan bius, terus dikasih apa lagi ya, kita juga tangannya disuntik, pokoknya kayak obat bius. Terus kita udah ditidurin, terus saya kayak uap, kita mulai dikasih uap kayak bau baygon gitu, tapi nggak sekeras baygon digini-giniin, tapi sambilan dipercandain sama dokternya, "Tenang, semangat ya." Pas udah digini-giniin, kok lama
tidur ya gitu, dokternya bilang. Iya, kok saya nggak kebius-bius ya dok, sempat bilang gitu. Terus akhirnya pas digini-giniin, tiba-tiba kalau kita operasi kan di atasnya itu kayak ada banyak lampu-lampu gitu kan, lampu-lampu operasi. Nah di sana itu kayak udah mulai kunang-kunang, lampu-lampunya itu kunang-kunang. Akhirnya terus saya nggak sadar, udah mungkin itu udah di black lehernya, udah nggak sadar di sana, udah pasrah sama dokter. 8:30 saya masuk ruang operasi, jam 1:30 saya dibangunin sama dokternya, kayak pas kayak kita mimpi. Perasaan saya malah mimpi waktu di operasi itu, nggak tahu mimpi apa gitu. Dibangunin, mbak gitu. Terus saya kayak nggak nyadar gitu. Ah iya dok. Aduh dok, saya kebelet kencing waktu itu pertama kali kata yang keluar. Aduh dok, saya kebelet kencing. Iya, kencing aja, orang udah dipasangin selang. Ya ampun, di sana saya bener-bener malunya luar biasa. Secara kan dokternya cowok-cowok semua. Saya dipasangin selang dan pada saat operasi saya lagi dapet. Aduh, malunya udah lagi dapet dipasangin selang kencing. Tapi udah nggak ada tenaga. Alhamdulillah, bangun operasi itu suara saya kayak gini dan normal, nggak ada serak-serak sama sekali. Saya keluar operasi di ruang operasi jam 1:30 siang. Jadinya saya 5 jam. 5 jam saya di ruang operasi. Alhamdulillah saya pasca operasi sama sekali nggak masuk ruang ICU, langsung ke ruang perawatan, tempat kamar saya sebelumnya. Di sana saya masih tidur, ini masih digini, terus dipasangin selang drainase itu. Langsung saya disuapin bubur sama anak saya. Kasih bubur biar bisa minum obat anti nyeri pasca operasi. Untuk lukanya itu sakitnya itu bukan sakit ya, lebih tepatnya kayak ada yang ngeganjel aja. Ngeganjel, pakai nelen juga kayak cuman ada yang ngeganjel tuh, sakit cuman nggak parah. Karena kan kita kan dikasih obat anti nyeri ya di infusnya itu. Kita juga dikasih obat paracetamol. Nah, suami saya waktu itu keluar untuk membeli CDR Fortos. CDR Fortos yang warna biru. Karena kalau kita udah diangkat dua-duanya total, takutnya kita kekurangan kalsium, makanya kita harus dibantu minum CDR Fortos yang warna biru. Saya makan bubur biasa, cuman kayak ada yang ngeganjel gitu, kayak ada batu besar gitu di sini. Setelah itu nggak begitu sakit. Cuman kalau dipakai bersin, aduh rasanya lehernya kayak mau putus gitu kalau bersin atau batuk. Itu baru di sana. Besoknya kita keesokan harinya saya baru dilepas selang kencingnya. Terus karena alhamdulillah selangnya saya nggak produksi banyak darah, jadinya bener-bener nggak, cuma sedikit darahnya waktu itu, darah kotornya pas ke operasi, jadinya bisa dicabut selangnya. Selangnya nyabutnya itu kayak apa ya, kayak ditarik gitu aja, lebih ke tegangnya sih. Dok pelan-pelan ya dok ya, sempet gitu. Itu sebenarnya nggak sakit, cuman kita aja yang tegang kan, secara kita dimasukin selang di sini kan, kalau ngebayanginnya kan pasti sakit banget, tapi ternyata nggak, cuma set gitu aja udah selesai. Besoknya baru kita diperbolehkan pulang. Alhamdulillah semua proses dari awal periksa sampai selesai operasi sampai pulang saya sama sekali 0 rupiah, semuanya ditanggung BPJS. Jadi untuk teman-teman yang dengan alasan ada benjolan di lehernya karena nggak ada biaya atau apapun itu, kita gunakanlah hak BPJS kita karena itu sangat membantu banget untuk periksa. Dan satu lagi, kita nggak boleh nebak-nebak kita ini sakit itu. Kita harus bener-bener ke dokter, cek darah, itu baru kelihatan hasilnya. Saya selama ini selalu mikir hypertiroid, tapi alhamdulillah enggak. Senin saya operasi, Rabu langsung diperbolehkan pulang. Besoknya Rabu diperbolehkan pulang. Lagi 2 hari baru kita kontrol lagi untuk cek jahitannya. Ternyata kayak nggak dijahit ya, kayak apa namanya,
kayak dilem gitu. Ada sih waktu ini bekasnya, ada kayak benangnya gitu, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak disakit. Diginiin sih masih agak nyeri aja, cuma nyeri. Tapi nggak sakit, pakai nelen udah normal biasa. Kalau dulu saya sebelum periksa, kalau gara-gara benjolan ini ada kadang sakit kepala, kadang kayak apa ya, pokoknya banyak keluhan-keluhan yang semakin kesini kalau dibiarkan akan semakin banyak keluhan. Sakit kepala kayak cedut-cedut terus hilang gitu. Akhirnya terus setelah operasi alhamdulillah nggak ada keluhan sama sekali. Tapi tetap ya, itu semua tergantung pada kondisi pasien masing-masing. Kita nggak bisa ngebedain nggak bisa kita nyamain, oh ini bagus habis operasi. Itu semua tergantung fisik kita. Untuk itu sebelum kita operasi kita harus sehat, makan yang banyak. Kalau fisik kita kuat, kita akan cepat pulih. Itu semua tergantung pada kita. Akan cepat pulih, cepat pulang, bisa beraktivitas lagi. Walaupun ada bekasnya nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang sehat. Karena hasilnya ganas, hasil PA-nya itu ganas, ada sel kankernya, saya masih disarankan untuk ablasi. Ablasinya itu di Bandung. Tapi saya masih belum ngambil, mungkin sekarang lebih ke jaga makanan aja. Untuk kurangin gula, kurangin micin, kurangin pengawet. Tapi tetap ya, itu semua masih susah. Udah lidahnya udah kena penyedap-penyedap gitu, jadinya kayak hambar gitu, nggak enak. Semangat sembuh semuanya. Jangan takut untuk operasi. Tapi tetap ya, namanya kelenjar tiroid ini kan bikinan bawaan ya, kita bikinan dari Allah. Apa namanya? Kita walaupun ada obat, saya udah minum, oh ya lupa, saya udah minum Tirak untuk obat seumur hidup itu 1 bulan pasca operasi. Itu 1 kali 1 tiap hari 1 yang 100 mcg diminum saat perut kosong. Itu hormon, jadinya nggak masalah kalau diminum jangka panjang. Pokoknya semuanya semoga diberikan jalan yang terbaik untuk sembuh. Efek-efek pasca operasi sih pasti akan ada aja ya, namanya kelenjar kita diambil, diganti dengan obat. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum merasakan keluhan apa-apa. Tapi ya jangan sampai ya. Alhamdulillah. Dulu sebelum operasi, saya kalau datang bulan tuh selalu nggak beraturan. Alhamdulillah pasca operasi tepat tanggal segitu, langsung bulan depannya tanggal segitu lagi. Yang penting rutin minum obat aja. Oke, assalamualaikum.